Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita sedikit sharing ya tentang penggunaan gula halus pada ketika kita saat membuat gula tengah untuk odading ya. Jadi memang ada beberapa kriteria ya teman-teman ketika kita membuat gula tengah itu menggunakan gula halus. Nah, ada produk-produk yang tentunya ya teman-teman yang dapat kita pilih dan kita jadikan mana yang lebih baik ketika kita membuat gula tengah tersebut. Nah, berdasarkan pengalaman kami sendiri ya teman-teman, ketika kita membuat gula tengah itu biasanya akan lebih mudah ataupun lebih ringan kita ketika menggunakan gula-gula halus yang dari produk lokal-lokal seperti itu ya. Jadi memang kalau kita menggunakan yang produk brand-brand seperti ini, kadang itu ini secara kualitas sebenarnya itu gulanya lebih bagus ya, tetapi secara penggunaan kita atau pencampuran ketika kita membuat adonannya untuk menjadi gula tengah itu, kita kadang merasakan kesulitan karena gula-gula seperti ini biasanya itu cenderung lebih lebih alami, artinya banyak campuran gula yang murninya seperti itu, sehingga ketika kita membuat gula tengah itu kadang dari pemberian air tuh kita agak kesusahan karena sedikit saja kita memberi air itu kadang-kadang itu langsung cair ya, seperti langsung cair, berbeda dengan gula-gula lokal itu. Nah, gula lokal itu ketika kita memberi air atau campuran tepung dan wijen itu mudah kita mengontrolnya. Jadi ini sekedar pengalaman ya teman-teman ketika kita menggunakan gula-gula halus yang model-model seperti ini. Jadi contoh kecilnya ya, kita bisa membuat gula itu dengan menggiling sendiri ke tempat-tempat penggilingan gula, itu lebih mudah ya, artinya lebih menjamin untuk itu kita lebih jadi ketika membuat gula tengahnya seperti itu. Jadi memang beberapa produk itu yang pernah kami pakai ya teman-teman, pertama seperti ini ketika kita di daerah-daerah tertentu karena tidak ketemu dengan gula-gula lokal, gula yang intinya membuat dari kita sendiri ya, seperti itu. Jadi memang secara kualitas saya jelaskan ini sebenarnya lebih bagus, cuma dalam pencampuran ketika kita menggunakan untuk lapisan gula tengah itu memang kita kadang-kadang mengalami kesusahan. Jadi teman-teman sekalian ya, ketika ingin menggunakan atau membuat gula lapisan tengah itu lebih baik gula-gula yang produk lokal, artinya yang lebih kita jumpai di daerah lokal tersebut ya, daripada yang tarafnya gula-gula yang dari taraf nasional lah, seperti itu ya, akan mengalami kesusahan kita seperti itu. Jadi ini sekedar pengalaman ya teman-teman ketika kita membuat gula tengah atau lapisan gula tengah pada odading tersebut. Jadi memang tekstur nantinya ya ketika kita membuat gula tengah itu kan akan berbeda dengan gula yang lebih halus seperti ini. Nah, ini bukan gula untuk donat ya teman-teman, memang ini murni gula halus. Tetapi ketika kita jadikan bahan untuk membuat gula tengah itu kita pastinya akan terkendala. Bagi teman-teman yang sudah familiar ya, artinya sudah menggunakan gula-gula seperti ini, tentunya sudah sangat paham ya bagaimana nantinya dampaknya ya ketika kita menggunakan gula-gula seperti ini. Jadi kadang itu gulanya itu lebih cepat cair ya, seperti itu. Jadi kesusahannya kita itu ketika kita melebarkan pada adonan odading itu kita mengalami kendala, jadi tidak bisa melebar, artinya langsung pecah itu teman-teman ya. Jadi itu kendala yang sering terjadi, berbeda dengan kita menggunakan gula-gula lokal itu ya. Kadang kalau gula-gula lokal itu ataupun kita membuat sendiri dengan menggiling sendiri itu, ketika dicampur dengan tepung dan wijen, nah kita diamkan sebentar, beberapa jam sajalah seperti itu. Nah, itu langsung bisa merekat dan menjadi satu, dan ketika kita ratakan ya itu akan mengikuti alur yang kita ingin, jadi melebar gitu, sehingga untuk menutupi adonan yang pertama itu dan lapisan berikutnya itu akan sangat mudah kan. Jadi ini sekedar pengalaman ya teman-teman, sekedar sharing tentang penggunaan gula halus untuk lapisan tengah odading itu ya. Jadi nah teman-teman boleh coba ya kalau ingin membedakannya ya ketika menggunakan gula-gula lokal yang dari buatan industri ataupun di lingkungan kita tempat, kemudian gula-gula yang taraf internasional yang artinya gula-gula seperti ini kan gula-gula yang dari produk perusahaan besar ya, seperti itu. Jadi itu beberapa hal ya teman-teman yang menjadikan faktor ini kadang-kadang secara kami pribadi itu
lebih memilih untuk menggunakan gula-gula yang lebih lokal. Atau kalau di Jawa itu kan banyak gula-gula lokal yang tanpa brand, tanpa branding seperti itu ya. Jadi itu ternyata lebih mudah kita temukan, kemudian penggunaannya pun lebih mudah kita halus, karena terus terang penggunaan gula ini sebagai bahan lapisan tengah itu paling pokok ya, karena keberhasilan kita juga tergantung di gula halusnya ini. Ketika adonan kita bagus, ternyata gula halus yang kita gunakan itu tidak baik, nah akhirnya hasil kita pun kan tidak bagus kan, seperti itu. Nah, tapi sebaliknya ketika gula halus ini memang baik, adonan baik, nah itu tentunya hasil yang kita dapatkan ya akan lebih baik pula. Jadi itu saja ya teman-teman, sedikit sharing kita. Jadi buat teman-teman yang baik yang pemula ataupun mungkin yang sudah senior di odading atau bolang-baling dan roti goreng ini, lebih paham lah seperti itu. Jadi ini sekedar sharing. Terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.